ucapkan alhamdulillah dulu ya. Kita syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa beraktivitas pada malam ini ya. Semoga tadi seperti yang sudah saya katakan di awal, semoga kita dianggap sedang thalabul ilmi ya, dicatat sebagai aktivitas thalabul ilmi sehingga bisa mendapatkan pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian di malam ini ya jadwalnya kelompok Pak Yudi untuk presentasi ya. Silahkan nanti setelah presentasi bila ada yang mau ditanyakan ya, sehingga diskusinya nanti berjalan dengan lancar. Oke, Pak Yudi dan teman-teman silahkan mempresentasikan. Saya persilahkan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi ajma'in. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita insyaallah seperti yang disampaikan oleh Bapak dosen tadi termasuk thalabul ilmi dan insyaallah mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kami mohon maaf mungkin dari anggota kelompok 3 yang sejognya berjumlah 9 orang, namun karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggal atau ada hal-hal yang terkendala, 3 orang yang tidak bisa hadir, namun mungkin sudah cukup memenuhi quorum, yaitu 6 orang bisa melaksanakan presentasi pada malam ini. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai sistem penggajian. Adapun anggota kelompok kami itu ada 9 orang. Saya sampaikan dulu slide-nya di sini. Apa sudah tampil slide kita, Pak? Pak Yudi Aprianto? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kelompok 3 terdiri dari 9 orang. Yang pertama saya Yudi Arsa, kemudian yang kedua Bapak Yudi Aprianto, kemudian yang ketiga Ibu Maria Gloria Hutasoid, yang keempat Ibu Teresia Indrani Pratiwi, kelima Ibu Popi Apriani Idrus, yang keenam Ibu Emilia, yang ketujuh Ibu Sri Wahyuni, 8 Ibu Naomi Manurung, dan yang ke-9 Ibu Masriani. Adapun dosen pengampu atau dosen pengajar untuk mata kuliah sisa akuntansi yaitu Bapak Didit Apriani, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Untuk melaksanakan kegiatan presentasi pada malam hari ini, dari kelompok 3 sudah ada membagi tugas masing-masing yang akan disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, dan sebagai penyampai pertama akan diberikan kesempatan kepada Bapak Yudi Aprianto untuk menyampaikan slide dari slide 2 sampai slide 5. Kepada Bapak Yudi Aprianto dipersilakan. Izin Pak Yudi, itu nanti teman-teman itu sudah bergabung semua atau kita berenam ini agak panjang sedikit nggak apa-apa, misalnya sampai slide 7 misal. Gimana Pak? Ini sudah saya sudah bagi tadi Pak. Jadi untuk slide 1 sampai slide 2 sampai 5 Pak Yudi Aprianto. Kemudian 6 sampai 9 Ibu Maria, 10 sampai 13 Ibu Indriani, 14 sampai 17 Ibu Naomi, kemudian 18 sampai 21 saya sendiri, kemudian 22 sampai selesai itu Ibu Popi Apriani Idrus. Jadi insya Allah untuk slide yang sejumlah 25 itu kita bisa selesaikan pada malam hari ini Pak. Karena berhubung dari teman-teman yang 3, Ibu Emilia, Ibu Masirani, dan Ibu Sri Wahyuni mungkin nggak bisa hadir Pak. Oke, siap. Saya langsung baca. Apakah pakai slide saya Pak atau pakai slide Pak Yudi Aprianto? Pakai slide itu aja Pak. Punya Pak Yudi Arsa nggak apa-apa. Oke, siap. Ya silakan mulai Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yudi Aprianto dari kelompok 3 akan memulai membacakan presentasi dari kelompok 3 yaitu mengenai sistem penggajian.
Pada presentasi ini kami sudah buatkan ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tentang definisi sistem penggajian, informasi, dokumen, catatan fungsi, jaringan prosedur yang membentuk sistem, unsur pengendalian intern, dan distribusi biaya gaji. Next, Pak. Pada awal presentasi, kami dapat mendefinisikan sistem akuntansi gaji dan upah merupakan rangkaian prosedur perhitungan dan pembayaran gaji dan upah secara menyeluruh bagi karyawan secara efisien dan efektif. Sistem penggajian secara umum adalah proses mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembayaran upah karyawan dan pengajuan pajak pekerjaan. Bagi perusahaan, sistem ini juga berguna untuk melacak jam kerja, menghitung upah, pemotongan pajak, mencetak dan membayar pajak pekerjaan pemerintah. Yang berhubungan dengan gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau buruh. Persamaannya adalah kewajiban yang harus diberikan pemberi kerja kepada pekerja. Perbedaannya adalah gaji diberikan kepada karyawan dengan status karyawan tetap atau kontrak dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan upah diberikan kepada karyawan status tidak terikat dengan perusahaan yang biasa disebut karyawan lepas seperti pekerja harian hingga musiman. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dari kegiatan penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Dilanjutkan, Bu Maria. Baik, saya akan lanjutkan. Menurut Mulyadi tahun 2001 mengemukakan bahwa dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Dokumen yang digunakan yang pertama adalah dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan atau skorsing, pemindahan, dan lain sebagainya. Tembusan dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah. Yang kedua, kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Selanjutnya, Pak. Yang ketiga, kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir. Sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan. Kartu jam kerja hanya diperlukan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Yang keempat, daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Lanjutnya, Pak. Yang kelima, ada rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah dibuat untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan.
Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar gaji dan upah. Yang keenam, surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Selanjutnya, amplop gaji dan daftar upah. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah, setiap karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu. Yang kedelapan, bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Saya lanjutkan. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan dalam sistem akuntansi penggajian ini berkaitan dengan sejumlah catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji. Catatan tersebut adalah A. Jurnal umum. Dalam pencatatan gaji ini, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. B. Kartu harga pokok produk. Catatan ini digunakan untuk mencatat gaji tenaga kerja langsung yang dikeluarkan karena pesanan tertentu. C. Kartu biaya. Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. Kartu biaya dapat menggunakan formulir rekening dengan debit melebar. D. Kartu penghasilan karyawan. Catatan akuntansi penggajian berhubungan dengan kartu penghasilan karyawan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi ini dipergunakan sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan. Di samping itu, kartu penghasilan karyawan ini digunakan sebagai tanda terima gaji karyawan dengan ditandatangani kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. Dengan tanda tangan ini, setiap karyawan hanya mengetahui gajinya sendiri, sehingga rahasia penghasilan karyawan tertentu tidak diketahui oleh karyawan lain. Fungsi-fungsi yang terkait. 1. Fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan dan pemberhentian karyawan. 2. Fungsi pencatat waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar hadir, daftar gaji atau upah. 3. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Setiap jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi guna membuat bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. 4. Fungsi akuntansi. Dalam sistem penggajian dan pengupahan, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan, misalnya utang gaji dan utang karyawan, utang pajak, utang dana pensiun.
5. Fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menggunakan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah sebagai setiap karyawan, untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Silakan selanjutnya. Silakan Ibu Naomi. Siap, Pak. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian. 1. Prosedur pembuatan daftar gaji. Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian karyawan, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir. Kedua, prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatat waktu dapat menggunakan daftar hadir bias yang karyawan harus menandatangani menandatangani setiap daftar hadir dan pulang dari perusahaan, atau dapat menggunakan kartu hadir berupa card yang diisi secara otomatis dengan menggunakan mesin pencatat waktu atau time record machine. Ketiga, prosedur pencatat waktu kerja. Jika misalnya seorang karyawan pabrik hadir ke perusahaan selama 7 jam dalam suatu hari kerja, jumlah jam hadir tersebut dirinci menjadi waktu kerja dalam tiap-tiap pesanan yang dikerjakan. Dengan demikian, waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja langsung kepada produk yang diproduksi. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian. 1. Prosedur distribusi biaya gaji. Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja didistribusikan departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Yang kedua, prosedur pembayaran gaji. Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah. Unsur pengendalian intern organisasi. 1. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan. Kedua, fungsi pencatat waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Sistem otoritasi. 1. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Yang kedua, setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Yang ketiga, setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Keempat, kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang kelima, perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Yang keenam, daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Ketujuh, bukti kas keluar dan pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Prosedur pencatatan. 1. Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Yang kedua, tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi.
praktik yang sehat. 1. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang ketiga, pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Yang keempat, perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Yang kelima, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada teman kami yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Naomi. Distribusi biaya gaji dan upah. Distribusi biaya gaji dan upah ditujukan untuk menghasilkan laporan biaya tenaga kerja menurut jenisnya, yaitu gaji dan upah, tunjangan makan, tunjangan lembur, biaya kesejahteraan karyawan, menurut hubungannya dengan departemen, kegiatan, order produksi, atau kombinasi di antara berbagai jenis klasifikasi tersebut. Biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. 1. Metode dalam distribusi biaya gaji dan upah, yaitu pertama, metode rekening berkolom. Penggunaan rekening berkolom merupakan cara untuk menampung klasifikasi dalam jumlah yang banyak. Dengan demikian, sebanyak apapun unsur dalam klasifikasi dapat ditampung dengan penyediaan rekening ini. Metode ini dihasilkan dari penyediaan rekening biaya berkolom untuk setiap departemen dalam buku pembantu biaya. Pada akhir bulan, setiap kolom rupiah dalam rekening berkolom dijumlahkan dan hasilnya disajikan dalam laporan biaya tenaga kerja per departemen. Media yang dipakai sebagai sumber informasi untuk posting ke dalam rekening berkolom ini adalah rekap daftar gaji atau jurnal umum. Yang kedua, metode summary strip atau tiket tunggal. Distribusi biaya upah dapat dilakukan dengan membuat kartu jam kerja untuk setiap order produksi. Kartu jam kerja ini kemudian diisi dengan tarif upah karyawan yang bekerja untuk order produksi tersebut dan dikalikan jumlah jam kerja serta disimpan dalam arsip sementara menurut order produksi. Yang ketiga, metode distribusi dengan komputer. Metode distribusi pendebitan yang timbul dari transaksi penggajian dan pengupahan dengan menggunakan komputer dilakukan dengan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Jika transaksi sudah diberi kode dengan benar, proses sortasi akan dilakukan oleh komputer melalui program. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode distribusi. Yang pertama, informasi yang akan dicantumkan dalam laporan. Yang kedua, jumlah unsur dalam klasifikasi. Yang ketiga, media yang dipakai sebagai sumber data. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Ibu Poppy Apriani Idrus. Kepada beliau dipersilakan. Ya, jadi untuk alur dari metode berkolom yang dimulai dari data gaji atau upah, tekan ke jurnal umum, kemudian rekening biaya tenaga kerja berkolom, dan masuk ke laporan biaya tenaga kerja per departemen. Dan ke rekening berkolom sebagai alat distribusi gaji dan upah. Kemudian untuk alur metode summary strip atau tiket tunggal, untuk biaya tenaga kerja langsung itu berdasarkan kartu jam kerja, kemudian disortasi menurut nomor urut order produksi, kemudian jam kerja yang telah disortasi, kemudian kartu jam kerja yang telah disortasi, kemudian masuk ke kartu harga pokok produk. Untuk metode biaya tenaga kerja tidak langsung dimulai dari kartu jam kerja,
prosedur departemen, jam kerja yang telah disortasi, dan listrik berfungsi sebagai laporan biaya tenaga kerja pada departemen. Yang ketiga, metode distribusi dengan komputer. Ada rekening biaya, kolom 1 dan 2 untuk jenis biaya tenaga dan 6 dan 7 untuk produk. Lanjut, Pak. Demikianlah penyajian materi presentase pada malam hari ini yang disampaikan oleh kelompok 3. Selanjutnya dipersilakan mungkin kepada teman-teman apabila ada hal-hal yang ditanyakan atau yang kurang jelas. Untuk pertama ini kami beri kesempatan kepada 2 orang penanya dulu, dan nanti kita kalau ada waktu lagi kita sambung lagi di termin kedua. Dipersilakan kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan atau misalnya saran atau pertanyaan. Ya, monggo dipersilakan untuk 2 orang terlebih dahulu. Ya, silakan ada atau sedikit dari saya. Monggo Pak, silakan Pak. Saya appreciate, terima kasih kepada Pak Yudi dan kawan-kawan yang sudah mempresentasikan. Tadi terakhir meskipun ada kendala sedikit ya dari Ibu Popi, suaranya kurang jelas. Sepertinya karena sinyal ya. Karena di sini keluar masuk ininya ke Google Meet-nya. Tadi saya lihat di slide dari kelompok Pak Yudi ini sudah lumayan lengkap ya, masuk ke dalam pengertian, kemudian ke dalam dokumen ya, kemudian ke dalam ini fungsi-fungsi ya. Nah, sedikit tadi mungkin saya koreksi di slide 4 ya. Slide 4 itu supaya tidak rancu terkait dengan definisi gaji dan upah ya. Nah, ini ya, di bawah sudah betul ini persamaan dan di bawahnya. Nah, ya, ini sudah betul ya, ada persamaannya, ada perbedaannya ya. Nah, ini yang di atas aja nih, mungkin bisa sedikit ditambahkan ya, bukan mempunyai jenjang jabatan manajer ya. Masa di bawah manajer dianggapnya dikasih upah gitu. Tidak begitu ya yang saya pahami. Kalau gaji itu karena sudah merupakan karyawan ya, karyawan tetap gitu, maupun karyawan kontrak gitu ya. Nah, ini ada di bawah nih. Nah, ini pengertian yang di bawahnya tuh di perbedaan tuh itu yang betul ya. Karena kalau upah biasanya untuk indirect labor ya, atau pekerja yang tidak hanya paruh waktu lah, karyawan lepas. Tidak terikat. Oke, itu sedikit koreksi. Kemudian yang ingin saya tanyakan, ini menurut Pak Yudi dan kawan-kawan, teori sistem penggajian ini terjadi di mana, Pak? Ini terjadi di perusahaan apa? Silakan mungkin dari teman-teman yang mau menanggapi. Ya, Ibu Naomi, silakan Bu Naomi. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Yang saya hormati Bapak dosen dan juga yang saya hormati teman-teman sekalian. Menurut pengamatan saya secara pribadi, sistem penggajian ini adanya di setiap suatu perusahaan ataupun suatu departemen
atau bahkan di suatu pemerintahan sistem penggajian ini harus selalu ada, atau di setiap ada pekerja harus ada sistem penggajian yang terkoordinir dengan baik. Begitu menurut saya. Terima kasih. Baik, kemudian kalau menurut Bu Naomi, yang sedang kita bahas ini lebih condong ke apa nih? Ke perusahaan apa menurut Bu Naomi? Perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa atau perusahaan apa nih? Atau pemerintahan mungkin? Kalau saya lihat ini adanya di perusahaan ini, Pak. Soalnya kan ada jabatan manajer, ada personalia. Itu tentunya adanya di suatu perusahaan, Pak. Betul, betul. Oke. Ya, jadi setidaknya ya kita berarti sekarang tahu secara garis besar ya, di teori ini kita banyak melihat atau contoh ya, memberi contohnya terkait dengan ini perusahaan ya, penggajian di perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur ya, saya lihat. Oke, kemudian tadi yang ingin saya tanyakan satu lagi terkait dengan fungsi-fungsi sudah dijelaskan ya, fungsi kepegawaian, kemudian pencatatan waktu, kemudian pembuat daftar gaji dan upah, akuntansi dan keuangan. Itu ada 5 fungsi ya. Setidaknya Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi terkait 5 fungsi ini. Nah, 5 fungsi ini bisa dipahami ya satu persatu sehingga di dalam kenyataannya atau di real life-nya kita bisa melihat ya penerapan internal kontrol gitu ya. Karena sudah melihat dari atau memahami 5 fungsi tersebut. Nah, kita lihat ke internal kontrolnya coba. Nah, unsur internal kontrol ya, pengendalian internal. Ada di slide nomor 16. Nah, oke. Setelah Bapak Ibu mengetahui ya pemahaman atau arti dari fungsi-fungsi 5 fungsi tadi yang terkait atau terhubung dengan sistem penggajian ya. Nah, ini bisa memahami gitu ya atau menerapkan unsur pengendalian internal. Kenapa harus mengerti dulu fungsi-fungsi 5 fungsi tersebut gitu ya? Karena di dalam unsur pengendalian internal 5 fungsi itu akan sangat berhubungan gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan atau silakan coba jelaskan ya kelompok Pak Yudi dan kawan-kawan untuk di slide 16 ini boleh lebih diterangkan lagi mungkin kenapa harus terpisah ya, nomor 1 gaji dan upah, kemudian pencatatan waktu, kenapa tuh? Boleh lebih dijelaskan, tadi kan hanya dibaca ya, saya pengen dijabarkan, silakan. Oke Pak, silakan mungkin dari teman-teman yang lain, Ibu Indriani atau Ibu Maria, Pak Yudi Aprianto. Boleh bantu jawab, Pak? Oke Pak, silakan. Mohon maaf Pak dosen, mungkin menurut pemahaman saya dan literatur yang pernah saya baca gitu Pak, di slide-slide sebelumnya, pengendalian intern memang harus dipisah Pak. Menurut ilmu akuntansi kan juru bayar, kemudian dicatat waktu, kemudian untuk administrasinya harus dipisah Pak, karena kalau tidak dipisah dia tidak ada kontrol gitu loh Pak. Misalnya
antara waktu dan jumlah gaji, kalau misalnya dijadikan satu orang yang megang, itu bisa dibuat manipulasi, misalnya jumlah waktunya diperpanjang atau gajinya yang dibesarkan, misal seperti itu, Pak. Makanya harus dipisah manajemennya. Misalnya daftar hadir, kalau daftar hadir itu dipegang satu orang dengan pemberi gaji, bisa saja hari ini tidak masuk dicatat masuk karena satu orang yang catat, Pak. Tapi kalau misalnya yang megang 3 orang, yang mencatat masuk bisa mengkontrol daftar gajinya, misalnya bisa juga mengkontrol jumlah besaran gajinya gitu, Pak. Mereka saling mengkontrol. Nah, ketika itu sudah jadi, maka perusahaan dapat menghemat sebenarnya, tidak mengurangi kecurangan-kecurangan gitu, Pak. Itu otorisasi yang diberikan. Misalnya manajer memberikan otorisasi kepada di bawahnya gitu, Pak, untuk mengatur supaya tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Mungkin itu, Pak, pendapat saya. Terima kasih, Pak. Oke. Bagus sekali dari Pak Yudi Aprianto itu ya. Sangat jelas dan tepat sasaran seperti yang saya harapkan. Jadi begitu ya teman-teman. Untuk unsur pengendalian internal ini kan namanya juga pengendalian ya. Jadi mencegah adanya fraud atau kecurangan gitu ya. Ya salah satunya dengan memisahkan fungsi-fungsi. Nah, kita juga harus melihat gitu ya, memahami fungsinya gitu ya. Di dalam teori ini ada 5 fungsi tadi. Nah, yang betul yang dibilang oleh Pak Yudi ya, artinya contoh sangat realnya gitu ya, yang pencatat waktu atau waktu hadir gitu ya dengan penggajian ya harus terpisah gitu ya. Karena kan bisa terjadi manipulasi data gitu ya. Dan itu pun secara sistem tidak memberi kesempatan gitu ya kepada yang ingin berbuat curang. Baik, kemudian itu terkait dengan pengendalian internalnya ya, di mana fungsi-fungsi yang berkaitan dengan gaji khususnya ya harus terpisah gitu ya. Baik, kemudian ada juga di sini sistem pengendalian internal untuk otorisasinya. Coba saya lihat. Oke, bisa dijelaskan tadi terkait otorisasinya, mungkin bisa lebih panjang Pak, lebih lengkap. Saya mau tahu apa sih gunanya otorisasi. Oke, silakan teman-teman yang lain, Ibu Indriani atau Ibu Popi atau Ibu Maria, silakan. Atau Pak Yudi Aprianto, mungkin ada pendapatnya Pak. Boleh, Pak, nggak apa-apa, Pak. Ya, silakan. Ya, ini kan kalau yang dibaca di slide ini kan sistem otorisasi yang ada di perusahaan, Pak. Betul. Sebenarnya di pemerintahan desa juga seperti kami lakukan sebenarnya sama saja, Pak. Misalnya kami itu boleh digaji siltap ketika kami menjadi seorang perangkat. Nah, untuk menjadi seorang perangkat, maka kami mendapatkan SK dari Bapak Kepala Desa, gitu, Pak. Artinya setiap orang yang mendapatkan hak untuk mendapatkan gaji, baik di perusahaan maupun di pemerintahan, harus mempunyai legalitas dulu, Pak. Karena legalitas itu nanti berimplikasi kepada pertanggungjawaban uang yang dipakai, gitu, Pak. Nah, jadi misalnya saya diletakkan sebagai sekdes, maka jumlah bayaran saya sesuai dengan tanggung jawab yang saya terima, Pak. Begitu juga mungkin yang sistem otorisasi ini. Misalnya akan disebutkan bahwa setiap orang yang namanya tercantum dalam Berita Gaji dan Upah harus memiliki surat keputusan. Karena nanti akan berimplikasi pada pertanggungjawaban akhir, misalnya. Misalnya seseorang yang tidak punya SK ya tidak berhak mendapatkan gaji, Pak. Gitu. Dan walaupun dia ada di daftar gaji sebenarnya, kalau dia itu agak susah pertanggungjawabannya, Pak. Nah, karena itu tadi menghindari fraud tadi atau kecurangan lagi, Pak.
gitu Pak. Harus bisa menunjukkan SK-nya atau surat keputusan bahwa dia memang sah untuk mendapatkan gaji dan upah. Kemudian juga kan gaji dan upah itu juga kan merupakan pengeluaran perusahaan, Pak. Nah, gitu. Jadi dia harus dihitung secara matang, jangan sampai nanti ada kelebihan pembayaran gaji dan berimplikasi kepada kerugian perusahaan, gitu Pak. Karena gaji itu adalah operasional terbesar kalau nggak salah sih, setelah bahan baku kalau misalnya di manufaktur. Itu yang saya pahami, Pak. Hampir sama sepertinya di antara pemerintah desa dan di perusahaan, sama-sama harus memiliki hak bahwa dia berhak untuk mendapatkan gaji dan atau upah, gitu Pak. Mungkin itu Pak. Betul. Oke. Saya tambahkan sedikit, itu 100% betul dari Pak Yudi Aprianto ya, terkait dengan otorisasi ya. Mungkin kata kuncinya validasi ya. Jadi orang yang mau digaji gitu ya, itu harus orang yang valid gitu ya. Ada SK-nya, ada pengangkatannya gitu ya. Jadi tercatat di buku pertanggungjawabannya memang dia seorang karyawan gitu ya, seorang perangkat ya yang memiliki SK. Gitu. Adapun pekerjaan-pekerjaan di luar gitu ya, misalnya membantu dalam proses operasional gitu ya, tetapi dia emang diambil dari sumber daya manusianya dari luar gitu ya, dari luar perusahaan, itu bisa juga, itu namanya freelance ya. Nah itu otorisasinya biasanya adalah kepala departemennya ya. Di dalam perusahaan biasanya ada ya seperti itu. Misalnya memang perusahaannya tidak memiliki bagian legal gitu ya, nah dia bisa aja menyewa seorang konsultan gitu ya, seperti itu. Itu kan istilahnya di luar perusahaan ya. Nah itu pun tetap ya, meskipun di luar perusahaan, tetapi ada otorisasi dari atasan untuk menunjuk konsultan tersebut. Misalnya penunjukan konsultan ya, seperti itu. Oke, itu untuk sistem otorisasi ya. Kata kuncinya validasi ya terhadap siapa yang menerima gaji. Kemudian ini yang lain-lainnya saya rasa daftar gaji dan upah harus diotorisasi fungsi personalia. Nah ini poin-poin lainnya ya, ini terkait dengan tanggung jawabnya gitu. Tanggung jawab pengeluaran gaji gitu ya, personalia ya harus otorisasi gitu. Kalau HRD-nya nggak otorisasi ya tidak bisa cair itu gaji, seperti itu. Izin Pak, mungkin menambahkan sedikit Pak. Kalau salah mungkin mohon diluruskan. Mungkin seperti ini Pak, dimaksud otorisasi itu kan validasi tentang fungsi, tugas, dan wewenang Pak. Jadi apabila ada surat keputusan, seseorang diberi surat keputusan yang mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban. Nah jadi segala sesuatu yang mengeluarkan dan yang diakibatkan oleh adanya fungsi, tugas, dan tanggung jawab itu kan ada namanya gaji dan upah. Nah, jadi dasar untuk mengeluarkan gaji dan upah itu tadi Pak, yaitu validasi dengan surat keputusan untuk mengeluarkan uang untuk membayar daftar gaji dan upah. Jadi tidak boleh mengeluarkan gaji dan upah tanpa ada surat keputusan yang dikeluarkan oleh direktur tadi Pak. Mungkin seperti itu Pak. Betul sekali. Berarti cocok ya ditambahkan kata tugas dan wewenang ya. Intinya itu adalah validitas atau validasinya. Oke, thank you Pak WD ya, Yudi Arsa dan Yudi Aprianto. Saya jadi ingat dua nama Yudi. Dari saya itu yang bisa saya tanyakan, silakan yang lainnya mau. Diizin Pak, ada teman kita Pak Amran sepertinya angkat tangan nih Pak. Boleh, silakan Pak Amran. Monggo Pak Amran, silakan Pak Amran. Oke, baik, terima kasih kelompok 3. Memang dari tadi pada prinsipnya apa yang disampaikan kelompok 3 ini sudah merujuk pada standar penggajian gitu Pak ya.
Cuman ada satu hal, kondisi saat ini menyesuaikan dengan teknologi, di mana sistem penggajian itu sudah mengarah pada layanan ATM, Pak. Di mana-mana perusahaan seperti sawit itu menggunakan jasa ATM untuk pembayaran karyawannya. Baik itu perusahaan itu memiliki bank sendiri seperti Grup Sinarmas, itu di Bank Sinarmas, kemudian juga ada perusahaan-perusahaan sawit lainnya itu di BRI maupun Mandiri gitu, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah mungkin sedikit dapat diberikan seperti apa manajemen pengelolaan di internal perusahaan dalam hal memberikan validasi, Pak. Artinya kan ada penyerahan, mereka memiliki rekening. Nah, pada saat rekening itu dibuat oleh setiap karyawan, itu kan ada distribusi pengupahan sesuai dengan my name, my address. Nah, untuk itu seperti apa nanti di dalam proses penggajian, Pak? Karena di sini saya lihat belum ada, karena tadi ada amplop, Pak. Saya lihat amplop bertuliskan dengan rincian. Nah, itu saya rasa itu masih manual, sedangkan sekarang sudah masuk ke sistem IT, di mana penggajian sudah masuk ke sistem ATM. Nah, bagaimana perlakuan perusahaan internal perusahaan di dalam membangun sistem penggajian secara ATM seperti ini, Pak? Terima kasih. Ya. Pak Yudi. Kelompok Oke, 2. terima kasih. Silakan yang teman-teman lain yang mau memberikan tanggapannya. Saya boleh menanggapi, Pak? Silakan. Pak, silakan. Ya, jadi gini, memang kemarin saya sempat sedikit lihat itu memang itu kan ada amplop memang. Jadi gini Pak Amran, saya nggak bisa cerita kalau soal tentang perusahaan sawit, Pak ya. Perusahaan sawit, perusahaan apa yang ada di Kalimantan, karena saya nggak turun sendiri. Tapi saya bisa cerita di desa saya, Pak. Kami sudah pakai ATM. Artinya di desa itu sudah payroll namanya. Payroll itu di perusahaan, mau di sama saja sebenarnya sistemnya. Kalau itu hanya bentuk teknis, Pak, teknis saja. Tapi kalau otorisasi sama seperti biasa. Seorang misalnya direktur keuangan ataupun bendahara desa, ketika melakukan payroll, dia harus otorisasi di 3 lini, Pak, kalau kami. Pertama di bendahara sendiri, saya sebagai sekretaris dan kepala desa. Semuanya diberikan OTP, Pak, kalau di bank itu. Ada otorisasinya, ada, dan itu hanya dikirimkan lewat SMS, Pak. SMS ke saya dan kepala desa. Saya bisa melihat daftar yang diberikan oleh bendahara melalui Excel atau daftar Excel yang diberikan ke saya. Nah, ketika saya lihat itu sesuai dengan yang dia transfer ke ke daftar Excel yang saya terima, maka saya otorisasi bahwa sudah diceklis oleh sekretaris desa. Kemudian daftar itu saya checklist, kemudian saya serahkan kepada kepala desa. Kepala desa akan dilihat, nanti kan ada OTP yang masuk ke beliau, bahwa oh ya udah sesuai, bahwa jumlahnya sesuai dengan daftar yang diberikan ke oleh bendahara dari saya tadi, Pak. Nah, jadi kalau misalnya ada masalah satu orang, Pak, itu tidak bisa dibayarkan semua. Makanya ketika dia ada satu orang bermasalah, biasanya terakhirkan, Pak, dipisahkan gitu. Jadi misalnya otorisasi, misalnya perusahaan, saya anggap di perusahaan, Pak, misalnya dia pekerjaan dia berapa hari, maka di daftar Excel-nya sudah jelas, Pak. Sekian hari kali sekian jam kali berapa, jumlahnya berapa. Dan hasil akhirnya itulah nanti yang akan diotorisasi di saya atau di Bapak Kepala Desa. Mungkin itu, Pak, kalau yang sistem payroll ya, penggajian secara ATM atau perbankan. Sepertinya hampir sama, Pak, mau di perusahaan atau di desa. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Masih boleh, Pak? Lanjut, Pak? Silakan diskusi, silakan. Untuk diskusi, Pak. Jadi begini, Pak. Memang yang kita bicara, yang saya maksudkan adalah karyawan yang ribuan, Pak.
Jadi artinya ada satu penataan sistem. Kita kan artinya di sistem manajemen kan kita juga seolah-olah belajar di dalam konteks aplikasi gitu Pak. Bagian yang disebutkan Pak Yudi udah ya betul, ada sistem itu yang kita kenal. Nah, cuman di dalam konteks memanage sistem penggajian ini dalam partai yang cukup besar dengan banyak divisi ya, dalam satu wilayah perkebunan misalnya Pak ya, itu karyawannya sampai mencapai 6.000 gitu. Nah, itu di daerah kita itu sekitar 6.000 satu perusahaan dengan berbagai macam banyak divisi dan kegiatan. Nah, semuanya itu diterapkan dengan sistem berbayar melalui transaksi di ATM. Nah, maksud saya tadi sistem ini tentunya kan ada yang berhubungan antara perusahaan dengan pihak bank, Pak. Walaupun mereka mungkin syaratnya harus buka buku bank supaya mendapatkan ATM. Nah, satu sisi yang saya lihat adalah sistem penggajian ini ada potensi kemungkinan dana cash flow itu artinya tersimpan oleh perusahaan atau menjadi bentuk talangan dari satu bank sebelum terjadi pengiriman anggaran untuk pembayaran gaji, gitu, Pak. Nah, di sini yang maksud saya tadi mau kita coba buka tabirnya seperti apa manajemen yang dilakukan perusahaan yang sebesar itu untuk kerjasama dengan pihak bank dalam membangun kelancaran sistem pembayaran gaji. Kalau di sini kan ditetapkan setiap tanggal 7. Jadi kalau setiap tanggal 7 itu seluruh ATM itu nggak bisa dipakai untuk umum karena semua dipakai oleh mereka yang harusnya ngambil di BRI karena nggak cukup pindah ke Mandiri, pokoknya ATM manapun walaupun kena cas berapa ribu karena beda ATM juga tetap mereka ambil gitu Pak. Nah, ini yang saya maksudkan tadi itu bagaimana kita melihat ke dalam memanage organisasi perusahaan yang besar dalam mengendalikan pembayaran gaji perusahaan karyawan yang besar gitu Pak. Nah, mungkin kalau sistem sudah pas Pak Yudi katakan seperti itu. Nah, tetapi mungkin ada sesuatu yang ingin kita tahu Pak gitu Pak oleh Pak dosen mungkin yang udah masuk di ruang perusahaan-perusahaan besar, bagaimana mengaitkan perusahaan ini dengan bermitra dengan bank dengan konteks sistem ini. Apakah mereka dananya standby disetor pada saat daftar gaji sudah selesai, atau memang pada prinsip mereka pasti punya rekening bank di sana dan punya deposit gitu Pak ya. Nah, seperti apa mereka memperlakukan perjanjian-perjanjian seperti itu? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Sepertinya pertanyaan ini kan agak sulit lah. Jadi langsung aja mungkin kita serahkan ke dosen untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak. Saya coba jawab boleh diskusi dulu kelompok 2 lah. Jadi gini ya Pak Amran ya, saya gini Pak Dosen Pak. Jadi kalau menurut saya sistem yang dipakai di saya memang kan batasnya itu hanya di kisaran 120 sampai 130 juta Pak. Tapi kan ini kan level saya 1 Pak. Tapi itu dilakukan juga oleh desa lain misalnya. Kemudian itu dalam satu bank, namanya Bank Lampung. Artinya kami sebelum memulai itu ada MOU dengan Bank Lampung. Mereka buatkan giro. Kan itu rekening giro yang hanya bisa melakukan payroll, Pak. Nah, jadi begitupun dengan perusahaan saya kira mereka juga harus memasukkan dana ke dalam rekening giro gitu. Baru bisa melakukan payroll gitu. Jadi menurut saya mau dia 100.000, 200.000, sistemnya mungkin sama. Tapi memang kan di perusahaan itu kan walaupun misalnya 10.000, maka setiap pekerja itu divisinya akan ada kelompok-kelompoknya. Misalnya untuk pengecekan daftar hadir, maka setiap 10 orang atau 100 orang satu supervisornya atau apa. Dan itu mengecek semua keseluruhan antara kerja, hasil, dan jam kerja. Kemudian setiap supervisor ada lagi di atasnya dikumpulkan. Jadi dia berjenjang apa namanya otorisasinya berjenjang. Jadi semakin besar sebuah perusahaan,
saya kira semakin bagus jenjang otorisasinya begitu Pak Amran. Jadi kalau soal jumlah, tapi kalau misalnya ini pertanyaannya kan ini kan gini, ini kan kasus Pak Amran yang disampaikan Pak Amran itu ada kasus. Jikalau perusahaan itu tidak bisa bayar misalnya, dananya kurang, ketika perhitungan setelah jenjang otorisasi misalnya 1 triliun untuk gaji, ternyata dananya hanya 700 juta, maka mungkin perusahaan akan mengambil langkah lain, bisa menjual aset, atau dia meminjamkan pinjaman bank, atau menerbitkan yang namanya saham atau apa untuk mencukupi gaji karyawan. Karena perusahaan juga punya tanggung jawab kepada pemerintah. Nanti kalau misalnya dia tidak digaji, buruhnya menuntut, maka pemerintah turun tangan, bisa jadi perusahaan itu ditutupkan begitu Pak. Jadi itu menurut pemahaman saya. Jadi semuanya itu punya tanggung jawab, hak dan kewajiban gitu Pak Amran. Jadi mungkin kalau saya lihat dia misalnya perusahaan itu semakin besar, semakin bagus sepertinya untuk sistem penggajian. Kenapa dia besar? Karena dia bagus dalam mengelola uang dan gaji. Kalau perusahaan yang sudah bangkrut pasti itu karena kesalahan manajemen keuangan Pak. Untuk gaji karyawan aja dia nggak sanggup, dan karyawannya akan meninggalkan perusahaan itu Pak, begitu. Saya yakin seperti itu. Tambang itu kan pasti gajinya besar-besar Pak. Jadi manajemen juga besar, nggak mungkin dia sembarangan dalam memilih misalnya perbankan atau apa. Pasti dia memilih perbankan yang bonafit, yang dananya ready begitu. Misalnya dia kan hanya memindah bukukan saja, tidak uang tunai kan, karena daftar giro itu saja berapa triliun, nanti kan berkurang otomatis. Mungkin itu Pak dosen pemahaman saya. Izin. Betul. Saya agree ya dengan Pak Yudi. Jadi sedikit saya tambahkan untuk diskusi kita bersama ya. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Amran terkait manajemen penggajiannya, termasuk penyalurannya ya. Tadi yang pertama terkait dengan ATM itu hanya teknisnya ya. Kebetulan di slide Pak Yudi ini dia membahas terkait dokumen yang diperlukan gitu ya. Salah satunya ada amplop gitu ya. Memang itu sekarang sudah tidak relevan ya, karena rata-rata sudah pakai ATM ya di mana-mana gitu ya. Perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Itu kenapa? Karena itu salah satu internal control juga ya, gitu ya, supaya langsung penerima yang berhak menerima dengan dana yang sebenar-benarnya gitu ya, tidak ada potongan atau uang terima kasih gitu ya. Baik itu untuk terkait ATM-nya, kemudian terkait sistem di banknya gitu ya, saya agree dengan Pak Yudi. Jadi untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya ada rekening giro ya, yang setiap sesuai SOP perusahaan ya, setiap mau gajian itu kita kirim uang ke rekening tersebut. Nah setelah itu nanti di payroll ya sama bank, ada namanya sistem payroll, yakni penggajian otomatis ke semua karyawan gitu ya, sebanyak apapun kalau sudah masuk database dia pasti masuk. Nah terkait dengan manajemen penggajiannya itu sendiri, kita harus ingat bahwa di depan Departemen HRD pasti sudah memiliki database terkait dengan penggajian. Bisa saya sebutkan database itu terkait dengan yang dibagi dua nih Pak. Ada data konstan sama data variabel. Kalau data konstan itu contohnya ya nama karyawannya, ada NPWP-nya ya, itu untuk mengetahui atau mendaftar PPh-nya nanti. Kemudian ada statusnya gitu ya, status nikah, kemudian jumlah tanggungan terkait dengan PPh-nya juga. Kemudian ada divisi tempat ia bekerja gitu ya, di mana biasanya kan beda. Kemudian iuran-iuran BPJS ya biasanya. Nah, itu adalah data-data konstan tuh contohnya. Kemudian ada juga data variabel, yaitu seperti jumlah jam kerja, ya, jumlah cuti, jumlah hari libur gitu ya, atau penghasilan lain, misalnya lembur gitu ya, atau ada cash khusus gitu ya, dia
ditugaskan kemana gitu. Nah itu adalah data-data variabel yang dimiliki biasanya oleh Departemen Pengkajian atau HRD gitu ya Pak. Nah itu adalah salah satu dari manajemen penggajian ya. Jadi data tersebut harus lengkap ya. Sebelum uang keluar data harus lengkap. Nah itu sedikit tambahan ya dari saya terkait diskusi dengan Pak Amran tadi dan bagus dengan Pak Yudi juga. Nah, berhubung waktunya juga tinggal sedikit, nah untuk pertemuan malam ini saya sepertinya harus absen ya. Sebentar Oke, Pak. saya login dulu, saya absen manual. Biasanya minta tolong ke Pak Yudi. Ini karena sangat sedikit sekali. Iya, Pak. Jadi saya absen manual sebentar. Ini ya. Yang tadi masuk silakan di ini apa speakernya ya supaya saya bisa tahu ada tidaknya. Sebentar. Sistem akuntansi. Ya, Nofrida Talis ada? Nuprida ada, Pak. Di atas N. Oktavianti, Octavia Takabiring ada, Pak. Ini. Bunga Tati, Bunga Tati. Tadi Saya masuk, cek Pak. di atas. Sempat masuk, Tadi Pak. sempat masuk Pak, Bunga Tati, Ibu Bunga Tati. Oke. Kemudian Alfat Rijal, kayaknya jarang Alfat Rijal. Jarang Di lihat. Ada? di forum nggak ada, Pak, di sini, Pak. Di forum. Belum Oke. otorisasi masuk tadi belum ada, Pak. Ya Pak Wahono. Ayu Yandari, Ada, Pak, ini, Pak. hadir. Ayo dari Pak Amran ada. Mentari, Ada tadi. Mentari ada, Pak. Mentari ada Subarmen. ya oke. Semiati, Semiati ada tadi sempat masuk. Ferry Sabto, Ferry sepertinya nggak ada, Pak, malam ini, Pak. oke. Pak Wahono tidak hadir. Oh, nggak ada. Ibu Arsa tidak hadir. Ada ya Pak Wahono, Ibu Arsa ini Ada, Pak. di absen juga deketan ya. Iya, Pak. Aca Bersaudara, Soeharto, Pak, saya Pak Wono. Kuningan Kalimantan. Aca Soehartono, Hadir, Pak. Ada, hadir. Pak. Anissa ada? Anissa Dwi, Barusan keluar Pak, Bu Anissa. Hadir Bu Pak. Anissa hadir. Oke. Antonius, Antonius sempat dimasuk, Pak. oke. Andi Eka, Pak Andi sempat juga tadi masuk, Pak. Emilia, Endah Tasmin, Emilia Tiasan. tadi nggak bisa, masih di iya. perjalanan, Pak, dari kabupaten. Bu Emilia, Endah Ya. Tiasmin, Endah sepertinya nggak ada, Pak, malam ini. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Erna Endah juga tuh. lihat ya. Ini Gusti Mardiana, Ibu Gusti nggak ada sepertinya, Pak. baik. Kemudian Inge Ada tadi. ada. Ada sempat masuk. Maria, Keluar. Maria Gloria ada tadi ya. Ada. Presentasi dari Kemudian Pak. Mas Riani, Milna, Mas Riani nggak bisa masuk, Pak. Tadi ada di acara di apa? Menjapri kita ini kan termasuk apa? Malam ini kan presentasi beliau nggak bisa hadir. oh iya, oke. Milna ada, Milna. Milna ada, ya. Milna ada. Naomi ada ya. Ada. Naomi ada tadi, Pak. Hadir, Pak. Oke, Nurjana, Poppy,
Kopi ada Pak. Ada. Presentasi tadi Pak. Nurjana sempat ada? Sempat masuk, tapi langsung live. Susah Oh, sinyal kayaknya. gitu. Rasium nggak ada ya. Ada, Pak. Oh, ada rahasia Oh, ada. ada Pak Arsiwa. Wah, Maaf. suaranya Lihat. jelas sekali Bu Rasium. Rizky tidak Rika ada. Priyatanisi ada Pak. Rika ada, Rizky. Bu Guru ada Pak. Rizky bukannya sedang itu Ada tadi? tadi masuk. Oh ya, ada Rizky, pendampingan Pak. Pendampingan desa. pendamping ya. Ada. Sedang pendamping desa. Siti Istiqomah, Sri Wahyuni. Siti Istiqomah ada tadi Pak. Istiqomah ada tadi. Sri Wahyuni. Sri Wahyuni nggak tahu Sri tadi yang Wahyuni masuk. izin tadi Pak. Ya di rumah mertua jaringannya nggak ada. Ini kan seharusnya kan Oke. presentasi malam ini. Ya. Kalau di rumah mertua doang saya nggak hadirin, tapi kalau di rumah mertua hilang sinyal, nah baru saya hadirin. Kalau di rumah mertua doang alasannya apa? Ada Iya. Pak terjadi. Nggak bisa Ada live lagi. sinyal sinyal, nggak ada. Tadi udah sampai Sri Wahyudi ya, Wahyuni. Kemudian Supandi ada? Supandi. Kayaknya Nggak ada. Seperti nggak ada Pak, malam ini Pak. Teresia, Udin. Teresnya ada Pak. Teresia Presentasi ada. tadi, Oke. presentasi tadi Pak. Hadir, Pak. Hadir ya. Ya, tadi Udin sempat dan Samsudin. presentasi Pak. Hadir Pak. Udin juga hadir, oke. Mentari hadir Pak. Ini siapa? Iya udah tadi. Udah. Mentari udah. Vinawati, Yudi, Aprianto udah. Vinawati Hadir ada? Pak. Vina, Pinawati Sepertinya nggak Iya. lihat tadi ya Pak. nggak lihat Pak kalau Pinawati. Pak Yudi ada. Andika, Asep Jamal, Ada Pak. Asep. Ada Pak Asep. Ada Pak Asep Pak. Pak Asep ada. Andika yang nggak ada. Andika sepertinya tadi nggak ada kayaknya. Tapi di mata kuliah Asep. ya mungkin nggak sempat masuk beliau. Maya Sari, ada Maya Sari. Muhammad Ada. Syahrijal, Kayaknya belum lihat Pak. Maisyarah, Maisarah. Ini Pak ada WA dari Ibu Andika. Pak saya sempat masuk tadi sebentar Pak. Ini nah, ada WA-nya. Maisyarah Ibu sebentar. Anissa Dwi Kurnia apa? Anissa sudah. Sudah. Ya Asmara. Oh ya. Ya, Dwi Kurnia Asmara. Sebentar tadi Anissa, oke. Ada, saya hadirkan. Maaf, sinyalnya jelek. Oke, kemudian Herman, Herman seperti nggak ada Mardin. Pak. Mardin, Pak Mardin tadi Denny Kurniawan itu sama nggak Pak? Pak Yudi Aprianto. Deddy Kurniawan, Pak Mardin. Tadi siapa? yang sempat nggak masuk tadi Pak akunnya Pak? Kayaknya enggak. Oh enggak ya, oke. Enggak. Berarti nggak gabung Pak malam ini. Nurul Hikmah, Ani Latifah, Ada tadi. siapa? Ani Latifah tadi ada. Ani Latifah. Ada masih Pak, masih di dalam tuh masih. Oh ada Pak, ada tiap Pak. Ada. Nurhana, Zahri, Zahri sepertinya tidak ada. Zahri. Nurhana, Nurhana juga nggak ada juga Pak. Khairul Razik ada. Oke. Ada. Ajik ada nggak? Mana nih? Errol Azing nggak ada Pak. Mas Errolnya ada. Marah. Oke, itu jadi kan. yang nggak ada tuh Alfat Rizal, Ferry, Herma. kemudian Endah, Erna, Rizky Mardiana, Supandi. oke, kemudian siapa ya? Rasiem, kemudian Supandi,
Pak Herman, Pinawati, Andika, Mayasari, Maisaroh, Herman, Mardin, Nurul Hikmah, Nurhana, Zahri, dah. Betul itu ya? Ya. Ada yang Oke, Pak. oke. Saya simpan dulu. Ya. Itu ternyata pas di absen gini ada beberapa yang suaranya bagus, sinyalnya bagus. Silakan ya digunakan gitu untuk diskusi, untuk bertanya ya. Itu aja tadi Bu Popi presentasi sinyalnya kurang, bisa lah presentasi. Apalagi yang sinyalnya bagus ya, supaya perkuliahannya lebih lancar juga. Izin Pak untuk kelompok 4 selanjutnya berarti presentasi juga Pak minggu pertemuan Betul. ke Seperti apa yang saya kirim kemarin lembar tugasnya ya. Jadi ada tanggal-tanggalnya juga, tanggal 3 kalau nggak salah ya. Iya Pak. 3 presentasi juga. Ani Latifah udah. Okay. Iya, Bu Ani sudah. Baik, untuk presentasi minggu depan silahkan dipersiapkan ya. Sekali lagi saya appreciate buat Pak Yudi dan kawan-kawan. Terima kasih sudah presentasi. Buat Boleh ini sebentar satu lagi saya agak ya tadi ada yang kurang Pak. Maksudnya Pak Yudi Arsa. Setelah tadi kan maksudnya setelah yang sistem payroll tuh yang dari Pak Amran. Setelah apa namanya uang gaji masuk rekening, itu berarti masih ada satu langkah lagi yang dari fungsi ibaratnya fungsi dari HRD atau personalia. Itu pencetakan slip gaji. Iya. Betul. Ya. Udah. Tanda terima juga masih. Situ, pencetakan slip gaji. Soal di situ kan informasi mengenai apa namanya gaji pokok, makan, yang jabatan sama lembur semuanya masuk ke situ. Tapi Pak Wahono ada yang lucu Pak Wahono tentang penggajian. Kalau jenengan jadi polisi atau tentara, yang nerima gaji itu istri Pak, ditransfer ke rekening istri. Oh gitu ya? Iya Pak. Oh bisa begitu ya Pak? Makanya masih untung kita. Sama kita ya juga Pak sama. Jangan-jangan kita ini ada hubungannya sama yang kajian Islam tadi ya? Iya. Benar Pak. Kalau tentara, polisi itu yang menerima itu istri gaji. Setiap bulan itu ditransfer ke istri, Pak. Itu bedanya. Ya, kita bagaimana gitu ya. Tapi asli Pak, mereka itu begitu. Jadi tentara itu kalau mau minta duit itu minta rokok itu sama istri, Pak. Kita masih mending transfer ke masing-masing. Kalau tentara itu ke istri, Pak. Sama Pak, kalau kita kan cuma singgah Pak, cuma singgah sehari 2 hari, kadang nggak sampai setengah hari pindah tangan ke bendahara rumah. Ya. Kalau kita kan masih masuk proses kita Pak ya. Kalau tentara itu memang benar-benar yang dipegang itu istrinya, rekening istri. Jadi berapapun gaji suaminya. Kalau satu Pak. Kalau lebih dari satu rekening yang mana Pak? Makanya tentara-tentara yang selingkuh itu istrinya diam saja. Karena percuma juga dia selingkuh, orang rekening lu sama gua kan. Rekening kamu tuh sama saya, nggak bisa diambil gajinya. Oke. Ada. Oke Pak, kita tutup Pak diskusi Pak, nanti kita kembalikan ke dosennya. Oke. Jadi terima kasih teman-teman sekalian ini ya. Atas diskusi kita pada malam ini, mudah-mudahan menambahkan hasanah ilmu bagi kita semua dan termasuk orang-orang yang thalabul ilmi. Selanjutnya kita tutup acara diskusi ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Kita serahkan kembali kepada dosen, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Seru sekali diskusinya. Tadi di belakang ada sedikit tipsnya ya, info valid sepertinya. Saya kasih tahu Pak. Gampang bikin ATM tuh Pak, bikin aja ATM yang banyak Pak. Oke, terima kasih ya. Perkuliahan malam ini saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih.